Baik, selamat malam. Oke. Selamat malam semuanya, Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Romo Galuh Arjanta Bubun. Kongregasi saya CICM, Kongregasi Hati Maria Tak Bernoda, CICM. Bahasa Latinnya sih Congregatio Immaculati Cordis Maria, tapi seringkali teman-teman frater di Indonesia bilang kalau pergi ke paroki-paroki, CICM itu apa, frater atau Romo? Kami biasanya menjawab, oh, CICM itu adalah singkatan dari cinta ini cinta mati. Ya, saya perkenalan singkat dari saya, mungkin saya dari Indonesia, Makassar, dan sejak tahun 2015 ditugaskan ketika itu masih frater untuk bermisi di Jepang. Dari tahun 2015 sampai sekarang, alhamdulillah masih sehat. Tahun 2019 kemarin sebelum COVID, saya ditabiskan sebagai imam di paroki asal saya sendiri, paroki Ratu Maria Ratu Rosari Kare, Makassar. Kemudian setelah itu pandemik COVID, katanya dibilang ini pastor corona. Jadi jadi pastor di saat masa corona. Jadi belum begitu banyak aktivitas di paroki, tapi untuk online seperti ini kami mulai sedikit terbiasa. Baik, tanpa membuang waktu, karena saya hanya diberikan waktu 40 menit, kalau nggak salah ya, Ibu ya. Mohon disampaikan kalau saya udah lebih waktunya ya. Bisa angkat tangan seperti begini mungkin. Baik, saya memilih, bukan diberi tema. Saya memilih tema ini, belajar menjadi rendah hati dari Yesus. Kemudian ketika saya sedang mempersiapkan tema ini, saya jadi menyadari, kok berani-beraninya saya ya memilih tema, memilih sesuatu yang sebenarnya masih jauh dari saya. Masih jauh untuk bisa saya katakan, oh, saya sudah berada di jalur itu. Saya juga sedang bergulat untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Tetapi Ibu, Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, saya di sini tidak berfungsi sebagai guru, tetapi saya mencoba untuk menggambarkan peran saya itu sebagai ini. Lihat yang ada di gambar enggak, Ibu, Bapak, saudari terkasih? Kelihatan gambarnya ya? Kelihatan kan ya? Jadi ini konduktor ya kan? Konduktor dari orkestra. Nah, saya bukan sebagai seorang konduktor itu. Mungkin Ibu Bapak sebagai pemain musiknya gitu. Tetapi orang yang berdiri di depan sebagai konduktor itu adalah Yesus sendiri. Nah, peran saya di mana? Peran saya adalah di sini sebagai tongkat. Tongkat konduktor itu. Untuk mengingatkan temponya seperti begini, kapan masuknya, bukan berarti saya yang akan memberikan nilai tentang kerendahan hati ini, tetapi kita akan bersama-sama untuk mencoba belajar apa sih kerendahan hati, nilai kerendahan hati yang bisa kita pelajari dari Yesus. Oke, sebelum belajar tentang nilai kerendahan hati, mungkin lebih baik kalau kita berbicara tentang apa sih kerendahan hati itu dan mengapa itu penting. Jadi kerendahan hati itu berasal dari bahasa Latin, artinya humilitas. Dari bahasa Latin humilitas, kemudian dijadikan sebagai bahasa Inggris dengan kata humility. Artinya apa? Ini artinya adalah tanah. Tanah di mana kita berpijak, di mana kita menumbuhkan sesuatu.
Kemudian dekat dari kata ini ada kata humus kan, Ibu, Bapak, Saudari-saudara tahu kan kata humus? Kata humus itu kan tanah yang sangat subur kan, terbentuk dari lapukan-lapukan daun, pohon, bahkan binatang yang telah mati. Dan ini menjadi tanah yang sangat subur, jadi apapun yang ditanam di tanah ini akan tumbuh. Jadi kerendahan hati adalah sifat dasar kita sebagai manusia, menjadi tanah. Kemudian dari tanah itulah akan muncul tumbuh buah-buah kehidupan. Santo Agustinus dengan sangat jelas mengatakan ini, kerendahan hati adalah dasar atau fondasi dari keutamaan kekristenan. Oleh karena itu, jika tidak ada kerendahan hati dalam diri seseorang, maka diandaikan bahwa tidak akan ada keutamaan-keutamaan lain yang akan tumbuh di dalam hati orang tersebut. Jadi kerendahan hati menjadi nilai keutamaan yang paling mendasar, paling menjadi fondasi untuk tumbuhnya nilai-nilai keutamaan yang lain. Oke, itu tentang apa dan mengapa kerendahan hati itu menjadi penting. Nah, sekarang saya mencoba untuk mengajak kita semua menambah alasan mengapa kita harus belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kita menjadi pribadi yang rendah hati, Ibu, Bapak, Saudariku yang terkasih, Saudari-saudaraku yang terkasih, karena Yesus sendiri mengajak kita, mengundang kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati, bukan? Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu ada di dalam Matius 11 ayat 29. Kemudian alasan berikut kenapa kita harus menjadi pribadi yang rendah hati, karena sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, ini kita sedang bertumbuh di tengah-tengah dunia yang sepertinya sangat mengagung-agungkan prinsip untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi the best. Dan tidak hanya itu, kita juga memiliki keinginan untuk diakui menjadi yang terbaik. Coba siapa di antara kita yang tidak memiliki keinginan untuk diakui sebagai, oh, dia baik, dia yang terbaik di bidangnya. Kemanusiaan kita menginginkan itu. Bahkan dalam kehidupan menggereja pun, jika kita tidak sadar, kita tidak kritis, kita bisa jatuh dalam keinginan-keinginan duniawi itu untuk menjadi diakui dalam pelayanan kita. Saya tidak melihat ada kamera yang aktif di tempat saya ini. Oh, ada beberapa. Tetapi saya mau tanya misalnya, Ibu, Bapak. Oh, ada ya, benar. Di komputer saya tadi nggak ada, tapi sekarang udah muncul. Terima kasih. Saya mau tanya, Ibu, Bapak, Saudari-saudaraku yang terkasih, silakan buka aja mute-nya. Kalau bisa dibuka sendiri, apa harus dari koordinator ya? Saya nggak tahu. Kalau misalnya saya tanya, siapa manusia pertama yang mendarat di bulan? Ayo, ada yang bisa menjawab nggak pertanyaan saya? Louis Armstrong apa namanya? Romo lupa sudah. Iya, mirip, hampir Bu, hampir. Neil Armstrong. Neil Armstrong apa ya? Neil Armstrong. Betul. Itu dia yang pertama kan ya? Ya. Kalau saya bertanya siapa yang mendarat di bulan kedua kalinya, yang kedua mendarat di bulan? Nggak tahu, Romo. Wah, nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya siapa yang mendarat. Apalagi kalau saya tanya siapa yang mendarat ketiga kali, yang ketiga mendarat di bulan. Padahal mereka ini satu tim. Tapi kita hanya ingat yang pertama. Kita hanya ingat, oh siapa yang paling pertama itu. Yang kedua dan ketiga itu udahlah, gampang dilupakan. Kita hanya mau mengingat yang pertama. Neil Armstrong yang pertama. Kemudian 19 menit kemudian,
Buzz Aldrin mendarat di bulan hanya berselang 19 menit kemudian. Kemudian pilot dari pesawat itu, Michael Collins, itu berada di situ juga. Tetapi nama mereka nggak begitu diketahui oleh dunia. Jadi itu yang saya ingin katakan, bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang mengagung-agungkan siapa yang menjadi pertama, siapa yang the best gitu. Tetapi sebagai seorang Kristiani, bukan itu jalan kehidupan kita, ya kan? Itulah alasan mengapa kita ada di sini, karena kita ingin belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Dan jangan lupa, ibu, bapak, saudariku, saudara yang terkasih, saudari-saudara yang terkasih, berjalan di jalan menuju kepada kerendahan hati ini adalah jalan menuju kekudusan. Orang-orang kudus menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kerendahan hati adalah fondasi atau dasar dari semua pertumbuhan rohani. Singkatnya seperti begini, jika kita tidak bisa menjadi pribadi yang rendah hati, kita tidak akan bisa menjadi pribadi yang kudus. Sesederhana itu. Dengan demikian, tidak ada orang-orang kudus yang tidak memiliki keutamaan ini. Baik, sekarang kita melangkah ke bagian berikut dari penjelasan saya atau sharing saya adalah tentang kerendahan hati Yesus Kristus. Ibu Bapak ada kitab sucinya kan di sekitarnya. Kemarin bulan 9, wow, baik. Kemarin kan kita masih dalam bulan kitab suci nasional kan ini ya. Saya harap kitab sucinya nggak pada berdebu ini. Baik, mantap, luar biasa ada kitab sucinya di dekatnya. Nah, saya mau meminta saudari-saudaraku yang terkasih ini untuk memberikan kepada saya kira-kira contoh atau peristiwa-peristiwa apa dalam kitab suci yang menggambarkan pribadi Yesus sebagai orang yang rendah hati. Kisah dalam kitab suci yang menggambarkan pribadi Yesus sebagai pribadi yang rendah hati. Ayo, ada yang bisa menjawab? Kalau misalnya dekat-dekat tak kasih hadiah ini sebenarnya. Ayo, banyak banget. Misalnya Yesus apa begitu itu sebagai di bagian undangan kemarin itu, di bagian undangan itu ada kan yang dikirimin ke saya itu ada adegan di situ Yesus sedang ketika Yesus sedang membasuh kaki murid-muridnya. Benar banget. Ya, itu salah satunya. Yesus membasuh kaki dari murid-muridnya. Itu salah satunya. Ada contoh lain yang bisa menggambarkan tentang ini loh, Yesus ini pribadi yang rendah hati loh melalui adegan ini. Yesus dibaptis. Ya, betul. Dari Ibu Minar Pasaribu. Ada yang lain yang bisa memberikan pengajaran Tuhan Yesus yang kalau kamu diundang di suatu perjamuan, janganlah kamu duduk di depan. Benar banget. Berarti Yesus memberikan ajaran tentang kerendahan hati ini melalui perumpamaan itu ya kan ya. Ketika di pesta jangan langsung datang langsung duduk paling depan, jangan terhormat ya. Ya, benar. Itu benar. Ada lagi yang bisa menjawab? Benar banget dari Ibu Yulce Linang ini. Yesus duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa. Ketika Yesus memberikan perumpamaan itu doa orang yang orang Farisi dan juga orang yang pemungut cukai. Duduknya di belakang terus menepuk dada. Ya, itu janda miskin dan pemungut cukai ya, yang dia di belakang
saya orang berdosa gitu ya kan ya Pak ya, Pak Albert ya. Betul. Oke, luar biasa. Ini banyak sebenarnya udang bisa dapat hadiah dari saya nih kalau kalau deket. Untung jauh ya. Yesus menggendong anak-anak kecil. Oh, iya benar-benar. Biarlah anak-anak datang kepadaku, ya kan? Ya kan Pak ya? Oh, ya benar, Ya. itu benar banget. Terima kasih banyak. Begitu. Jadi udah nggak ada lagi kan ya? Saya batasi sampai di sini dulu aja ya, soalnya banyak banget nanti. Waktu saya terbatas soalnya. Jadi singkat kata, Ibu Bapak, saudari-saudaraku terkasih, seluruh hidup Yesus ini menggambarkan atau memberikan gambaran tentang dirinya yang rendah hati. Semua perjalanan hidup Yesus. Dia makan bersama dengan pendosa, dia mencuci kaki para rasul, dia menyembuhkan orang yang ketika zaman itu diklaim sebagai orang yang memiliki penyakit najis, kusta. Yesus menyentuh mereka. Menyentuh mereka dengan kasih dan menyembuhkan mereka. Bukan? Dan tentu kalau ada yang tadi kalau mungkin sempat menyebut mungkin dalam misalnya Romo ada di Filipi, surat Paulus kepada Filipi, di situ ada tertulis walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ini merupakan kerendahan hati Yesus untuk menjadi sama seperti manusia. Yesus juga lahir, kemudian bertumbuh dan besar di dalam lingkungan keluarga yang sangat sederhana. Beberapa ahli kitab suci menafsirkan mungkin Santo Yosef itu meninggal ketika Yesus masih remaja. Jadi mau nggak mau, Yesus muda Yesus ini hampir bisa dipastikan bahwa dia harus bekerja keras. Dia harus banting tulang menghidupi keluarganya sebagai pengrajin kayu. Ya kan? Nah, itu menjadi contoh bagaimana Yesus mencoba menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang rendah hati dalam kehidupannya. Tetapi selain daripada itu, Yesus juga mengatakan dengan sangat jelas, ini tidak dengan perumpamaan, Yesus kemudian mengatakan bahwa ada yang bisa buka Matius 11 ayat 29, di situ dikatakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus hanya mengatakan dua kata sifat mengenai dirinya dalam kitab suci. Dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi seluruh pribadi Yesus, perjalanan hidup Yesus menggambarkan ini. Jadi kalau kita mau belajar menjadi pribadi yang rendah hati, mari kita belajar dari pribadi Yesus. Tapi bagaimana? Kalau misalnya melihat adegan ini, bagaimana? Kelihatan nggak Ibu, Bapak, Saudari-saudari? Kelihatan nggak di layarnya? Adegan apa ini? Ada yang bisa mendeskripsikan? Yesus marah, Romo. Oh ya, benar. Ini dia marahnya di mana ini, Pak? Di dalam bait Allah, Romo. Betul. Iya. Mengusir Betul. pedagang-pedagang. Iya. Benar. Wah, ini semua hebat ini, berarti rajin baca kitab suci ini. Atau kalau enggak waktu masih sekolah minggu rajin ikut sekolah minggu, karena ini gambar sekolah minggu ini kan. Iya, Romo. Nah, mungkin ketika melihat ini mungkin ada yang bertanya, loh Romo, apakah di kejadian ini Tuhan Yesus lupa menjadi rendah hati ya? Ataukah apakah tindakan Yesus ini juga menggambarkan pribadi yang rendah hati? Kok rendah hati? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya kan ya? Jawaban saya adalah ya. Ini adalah gambaran Yesus
sebagai pribadi yang rendah hati. Tetapi penjelasan saya seperti begini. Disinilah perbedaannya rendah hati yang dipahami oleh dunia ini dengan rendah hati yang diajarkan oleh Yesus dalam kitab suci. Ada dua konsep yang berbeda. Penjelasannya, kita bisa buka, Ibu Bapak Saudara-saudara terkasih, Filipi 2 ayat 8. Saya tidak mau menyiapkan itu dalam PowerPoint karena saya mau supaya kita membuka kitab suci kita. Filipi 2, surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 8. Oke, saya masih punya sekitar hampir 20 menit lagi. Saya bacakan ya, Bu ya, Bapak ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, apa hubungannya antara kerendahan hati itu dengan kejadian ini? Yesus ngamuk-ngamuk di bait Allah. Kerendahan hati yang diajarkan oleh Yesus dalam kitab suci adalah menjalani hidup dengan taat kepada Bapa. Yesus taat kepada Bapanya. Dia tahu apa yang Bapanya mau, makanya dia berani melakukan sesuatu yang menurut orang mungkin ini nggak rendah hati, ini sosok orang yang sombong. Masa orang rendah hati marah-marah? Masa orang rendah hati ambil cambuk, kemudian mengusir pedagang-pedagang, bahkan membalikkan meja-meja mereka? Saya sebenarnya sangat menginginkan kalau misalnya kalau Ibu Bapak bisa melihat Yohanes bab 2 di situ Yesus meminta tali di murid-muridnya. Yohanes bab 2 kalau nggak salah ya 12 itu, Yesus meminta dari murid-muridnya untuk mencari tali gitu. Kemudian mungkin murid-murid bingung, loh tali ini ngapain? Yesus menyimpul tali itu untuk dijadikan cambuk. Saya mengharapkan akan ada seniman yang bisa menggambarkan Yesus menyimpul tali itu untuk dijadikan cambuk gitu. Karena di situ Yesus akan berusaha memperlihatkan bagaimana cintanya kepada rumah Tuhan akan Bapaknya. Jadi kerendahan hati Yesus ini tidak sama dengan kerendahan hati yang mungkin dipahami oleh dunia. Kerendahan hati Yesus adalah taat kepada Bapa. Taat kepada Bapa. Dia harus taat kepada Bapanya, melihat ke penyelewengan yang terjadi, kesewenang-wenangan yang terjadi, dia taat kepada Bapanya dan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Maka pertanyaan saya kepada kita semua, apakah kita sudah taat dalam kehidupan pribadi kita? Kita sudah taat kepada Bapa di saat tidak ada orang lain yang melihat kita. Kalau kita sudah taat dalam hidup pribadi kita, ketika tidak ada orang lain yang melihat kita, kita adalah pribadi yang rendah hati. Adegan ini, Ibu Bapak, Saudari-saudaraku yang terkasih, ini adalah Yesus lampak banget gini kan, Yesus marah kepada orang-orang yang ada di situ. Tetapi dia marah demi kemuliaan Tuhan. Jadi kalau misalnya di paroki ada Romo yang marah-marah, jangan dibilangin, Romo ini nggak rendah hati ini, nggak penyayang. Karena bisa aja Romo karena tahu tentang landasan hidup kita sebagai umat dalam menggereja, ajaran gereja, dan jika ada sesuatu yang terjadi dan tidak sejalan dengan hidup kita sebagai umat Kristus, bisa saja Romo itu bisa marah. Marah demi kemuliaan Tuhan bukanlah sesuatu yang buruk menurut saya.
marah demi kemuliaan Tuhan karena tahu ada penyelewengan yang terjadi, ada hal yang tidak beres terjadi, itu adalah kerendahan hati. Jadi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa kerendahan hati bukan untuk mendapatkan reputasi di hadapan manusia ya Ibu Bapak, saudari-saudaraku terkasih. Kerendahan hati ini bukan untuk mendapatkan nama baik. Kerendahan hati yang sejati yang kita bisa pelajari dari Yesus adalah bersikap benar dan taat di hadapan Allah. Kita tidak bisa membangun kerajaan Allah di dunia ini jika kita hanya bersikap rendah hati menggunakan standar dunia ini. Coba kita bayangkan kalau misalnya Yesus tiba di bait Allah kemudian menggunakan standar dunia, rendah hati standar dunia untuk mengusir para pedagang ini. Kira-kira Yesus berbicara seperti apa ya? Mungkin Tuhan Yesus akan berbicara, mohon maaf ya, Ibu Bapak semua, mohon tinggalkan tempat ini. Saya berikan 3 hari untuk mengangkat jualannya karena ini ya maaf saja ini rumah bapak saya gitu. Ini bukan sikap rendah hati. Ini hanya membangun reputasi. Dan Yesus tahu benar tentang konsep membangun reputasi dan menjalankan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Yesus tidak membangun reputasi. Jadi, lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jika misalnya ada program di paroki yang tidak sesuai dengan cara hidup menggereja, meskipun ada beberapa umat yang mendukung, bahkan ada yang siap untuk menjadi pendonor, hentikan kalau program ini tidak sejalan dengan hidup kita sebagai orang Kristen. Mungkin nanti akan ada yang berkata, tapi nanti apa kata orang-orang? Bagaimana nanti kita bisa menanggapi kata orang-orang? Ya, terlepas apa kata orang-orang, kalau kita percaya bahwa ini yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, lakukan. Meskipun kadang mungkin orang tidak mengerti apa yang kita lakukan, lakukan. Jika itu sesuai dengan ajaran kitab suci, ajaran iman kita, lakukan meskipun akan ada orang yang mempertanyakan atau tidak mengerti dengan kita. Bagian terakhir yang saya ingin garis bawahi, Ibu Bapak, saudari-saudaraku semuanya, ketika kita membaca perikop ini ke Yesus, di mana Yesus mengusir orang-orang pedagang dari bait Allah, Yesus di situ kita perhatikan bahwa Yesus tidak memberikan penjelasan kepada mereka. Dia tidak memberikan penjelasan kepada murid-murid, sebenarnya tadi saya nggak marah loh, saya hanya ya cuman untuk memberikan pengajaran aja kepada mereka. Yesus tidak memberikan penjelasan apa-apa kepada mereka, tidak memberikan explanation, tidak ada excuse. Biasanya orang-orang yang salah itu yang memberikan penjelasan. Kalau orang tahu bahwa dia berjalan sesuai dengan apa yang ia imani, dia tidak perlu menjelaskan banyak kepada orang lain. Karena dia melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya masih ada hampir 10 menit. Nah, saya ingin masuk ke bagian berikut dari rendah hati. Kalau semua kita punya koin kan ya. Koin itu selalu bermata bersisi dua, kan ya, Ibu Bapak semua? Nah, saya ingin mencoba mengibaratkan keutamaan rendah hati ini di salah satu sisi mata koin. Dan di salah satu sisi lain dari koin itu adalah lemah lembut. Kelemah lembutan. Yesus mengatakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini dua keutamaan yang menurut saya nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Orang yang lemah lembut, dia pasti akan rendah hati. Dan begitupun sebaliknya, orang yang rendah hati, dia tentu akan lemah lembut. Nah, tetapi kata lemah lembut ini kadang
sering salah dimengerti, mungkin ya. Coba saya mencoba untuk memberikan penjelasan singkat tentang kata lemah lembut ini. Apa sih kata lemah lembut ini? Sebenarnya kata lemah lembut ini diterjemahkan dari kata Yunani, yang kata Yunani itu yakni praus, yang merupakan istilah militer sebenarnya, militer yang merujuk pada kuda. Jadi sebenarnya kata lemah lembut itu berasal dari kata praus yang berarti kuda. Loh, kok bisa lemah lembut tapi kok artinya kuda, berasal dari kata kuda. Tetapi penjelasannya seperti ini, Ibu Bapak sekalian. Ini bukan kuda sembarangan. Ini adalah kuda liar yang dibawa turun dari pegunungan. Jadi kuda liar ini dibawa, ditangkap, kemudian dilatih dengan kemampuan yang luar biasa untuk berbagai keperluan. Tergantung dari temperamen kuda ini, kalau ada beberapa yang digunakan untuk menarik gerobak, ada yang digunakan untuk balapan. Namun yang terbaik, nah ini yang ingin saya perkenalkan atau ingin saya sampaikan, bahwa kuda jantan terbaik inilah dilatih, yang terbaik ini akan dijadikan kuda untuk berperang. Jadi setelah dilatih, kuda-kuda praus ini untuk mempertahankan stamina mereka, keberanian mereka, kekuatan mereka yang sangat ganas sebenarnya, tetapi di saat yang sama mereka didisiplinkan untuk bisa merespon apapun kode yang diberikan oleh pengendaranya. Jadi dia hebat, dia kuat, tetapi di saat yang sama dia taat kepada pengendaranya. Begitu keras latihan atau pendisiplinan mungkin yang diberikan kepada kuda-kuda ini, kuda-kuda di dalam masyarakat Yunani ketika itu, sehingga mereka dijadikan sebagai lambang tentang kelemah lembutan ini. Jadi lemah lembut dalam arti yang dimaksudkan oleh Yesus atau para penulis kitab suci mengacu pada kekuatan yang terkendali. Ada kekuatan yang sangat besar di situ, tetapi ada kontrol yang juga sangat luar biasa di situ. Dia mengikuti kontrol karena dia tahu bahwa yang memegang kendali adalah tuannya. Jadi kapan kuda-kuda ini tahu kapan harus berlari sekencang mungkin dan bisa berhenti ketika tuannya meminta untuk berhenti. Bukan hanya bereaksi karena semata-mata karena emosinya. Nah, jadi kalau ditanya apa sih maksud kelemah lembutan itu? Kelemah lembutan itu adalah orang yang memiliki kekuatan iman, tetapi dia memiliki kontrol akan kekuatan imannya itu. Dia tidak bereaksi semata-mata kalau ada permasalahan yang terjadi, dia tahu kekuatannya, dia tidak semata-mata bereaksi dengan mungkin kata-kata yang kasar atau dengan perilaku yang bisa menyakiti orang lain. Lemah lembut adalah orang yang memiliki kontrol yang sangat baik terhadap dirinya sendiri. Karena dia tahu dia sebenarnya hanya menjadi alat dari sang empunya, yakni Tuhan sendiri, yang ingin mengendalikan hidupnya. Jadi saya ingin menutup renungan saya malam ini, Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, dengan mengatakan bahwa ya, orang yang lemah lembut dan orang yang rendah hati itu memiliki satu karakter yang sama, yakni taat. Dia taat kepada kehendak
Tuhan dalam hidupnya. Yesus telah memberikan teladan, ya kan? Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam Filipi bab 2 ayat 8, Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati sampai di kayu salib. Rendah hati adalah tahu bahwa hidup ini adalah semata-mata anugerah Tuhan. Kita tahu akan keterbatasan kita, tetapi kita mencoba untuk hidup benar dan taat di hadapan Tuhan. Satu pertanyaan terakhir. Saya ingin mengakhiri renungan saya ini atau sharing saya dengan pertanyaan. Kemudian ada sedikit penjelasan singkat di situnya. Ada yang bisa menjawab apa kata terakhir yang diucapkan Yesus sebelum dia meninggal di kayu salib? Sudah selesai. Wah, luar biasa. Sudah selesai. Ibu, Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, benar banget. Saya nggak tahu tadi Ibu siapa yang menjawab. Di sini saya nggak bisa melihat semuanya. Tetapi terima kasih banyak, jawabannya benar. Sudah selesai. Mungkin kita bertanya-tanya, Ibu, Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, atau kita memiliki anggapan seperti ini. Semua potensi, semua bakat, semua kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya, Tuhan anugerahkan kepada saya, harus saya wujud nyatakan. Ini harus berbuah. Tetapi saat kita membaca kitab suci, semakin saya membaca kitab suci, saya menyadari bahwa ketika Yesus mati di salib, Yesus tidak mewujudkan semua potensi yang dia miliki. Dia mengatakan, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Bukan potensi, bukan talenta, bukan bakatnya yang selesai. Karena dia punya potensi untuk menggulingkan pemerintahan Romawi, ya kan, yang berkuasa ketika itu. Dia bisa saja menjadi pemimpin tertinggi agama ketika itu. Dia bisa saja menjadi orang yang sangat terkenal ketika itu, menjadi pemimpin misalnya, orang yang bisa menyembuhkan, melakukan banyak mujizat. Apa yang selesai? Yang selesai adalah kehendak Allah dalam hidupnya. Bukan potensi-potensi dalam hidupnya. Maka jika kita tidak mampu bersikap seperti Yesus, tidak mampu bersifat lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus dalam menghadapi semua tantangan hidup kita, kita masing-masing memiliki tantangan, cobaan, dan godaan dalam hidup kita. Jika kita tidak mampu bersikap seperti Yesus, mungkin kita akan menghabiskan hidup kita ini mencoba untuk melakukan semua potensi yang ada kita miliki, yang kita miliki, menghabiskan waktu untuk mewujud nyatakan potensi, kemampuan, talenta yang kita miliki, tetapi kita mati tanpa menyelesaikan kehendak Allah dalam hidup kita. Saya berharap kita semua diberikan kemampuan untuk menyadari apa kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing. Hanya pribadi yang lemah lembut dan rendah hatilah yang mampu menyadari apa kehendak Allah dalam hidupnya. Itu bagian akhir dari sharing saya, tetapi saya menyiapkan satu doa yang sangat indah. Saya nggak tahu apakah diizinkan untuk saya bacakan, Ibu Panitia. Apakah boleh? Silakan, Romo. Baik. Doa ini adalah disebut sebagai litani kerendahan hati. Jujur, Ibu, Bapak, saudari-saudaraku terkasih, ketika saya membaca doa ini, saya menjadi takut. Saya menjadi takut, kenapa? Karena saya merasa mungkin saya nggak sanggup ketika rahmat ini diberikan kepada saya.
Karena konsekuensi menjadi pribadi yang rendah hati, aduh, bukan hal yang mudah. Baik, seperti apa doa ini? Baik, mari kita baca bersama-sama ya. Oh, mungkin saya bacakan ya. Baik. Oh Yesus, lemah lembut dan rendah hati, dengarkanlah aku. Dari keinginan untuk dihargai, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari keinginan untuk dicintai, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari keinginan untuk dipuji, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari keinginan untuk lebih disukai daripada yang lain, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari keinginan untuk dimintai pendapat, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari keinginan untuk disetujui, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari rasa takut untuk dipermalukan, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari rasa takut untuk dihina, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari rasa takut menderita karena teguran dan dikritik, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari rasa takut difitnah, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari rasa takut dilupakan, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari rasa takut diejek, bebaskanlah aku ya Yesus. Dari rasa takut dianiaya, bebaskanlah aku ya Yesus. Agar orang lain dapat lebih dikasihi lebih daripada aku, Yesus berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar orang lain dapat dihargai lebih dari aku, Yesus berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar menurut pendapat dunia, orang lain dapat meningkat dan saya dapat menurun, Yesus berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar orang lain dapat dipilih dan saya disisihkan, Yesus berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar orang lain dapat dipuji dan saya tidak diperhatikan, Yesus berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Agar orang lain menjadi lebih kudus daripada saya, asalkan saja saya dapat menjadi kudus seperti yang Engkau kehendaki. Yesus, karuniakanlah kepadaku rahmat untuk menginginkannya. Amin.